Parung nih. Nih sama Yogi. Yogi ini temen gua dari SMK. SMK podcast share juga. Tahun 2014 kita lulus. 2014 dari tahun berarti tahun 2011. Dari 2011 sampai 2014. Nggak tahu angkatannya angkatan berapa nggak tahu. Iya. Kalau Mas Yogi itu tempatnya di Parung. Tepatnya di Seeng sih. Seng. Kalau ke Parung itu ingatnya ya waktu SMK kayak nongkrong gitu, tawuran. Sauran mengagak di kita anak baik-baik, main Iya. PS paling. Itu anak baiknya dari SMK juga. Yogi ini waktu SMK ya sering bawa motor review tuh, gue paling ingat review dia. Terus yang gue mau ngobrol sama Yogi itu tentang dia nikah muda. Oke. Nikah muda Yogi Nikah muda umur 20-an. 20 tahun. Itu gimana sih bisa? Awalnya sih gini ya dia. Tadinya emang kan gue pikir gini ya. Istri dipanggil sama orang tua, sama bokap, disuruh ditanya. Harusnya kan memang harus kalau itu kan harusnya cowok kan yang ditegur sama orang tua saya. Tapi ini kan kebalikan. Karena mungkin pikiran orang tua gue apa ya, lebih baik lebih cepat lebih cepat lebih baik gitu kan. Cepet lebih. Jangan PHP terus ya sama cewek. Gitu. Buat cewek juga nih, jangan mau pacaran mulu, kapan nikahnya? Lu kapan nikah? Iya, doain aja ya. Enggak, kalau misalkan itu kan di telepon lagi waktu itu masih kerja di PT. Telepon sama istri yang sekarang. Telepon ditanya, lu sayang atau enggak? Ya gue bilang ya gue sayang. Nah, disuruh nikah sama papa. Gue pikir papa siapa? Gue pikir papanya dia gitu. Ya kan bokap gue sendiri yang bilang. Ya awalnya sih pusingnya karena kita nggak punya apa-apa gitu. Apa dengan gaji segitu kita bingung kan. Iya benar, gua juga bingung sih. Ada pasti yang kita pusing tuh ya memang sih pegangan teguh tetap ke agama gitu kan. Maksudnya rezeki jodoh semua udah ada yang ngatur gitu. Tinggal kitanya aja gimana gitu kan. Nah sedangkan kita kan namanya manusia kan apa ya, emang udah kodratnya begitu, pusing gitu kan. Masalah gitu kan, tempatnya dosa lah kalau misalkan sejauhnya gitu. Jadi ini kalau menurut gue ya, menurut gue buat para cowok ini kita harus kerja dulu, pikirin baru ya itu pokoknya nomor satu kerja. Ya nomor satu kerja. Udah gitu pas udah ditelepon gue bilang gue nggak punya uang sama sekali. Gaji waktu itu ya minim lah 1 jutaan, 16 lah. Pokoknya nggak cukup ya buat. Nggak cukup kalau kita pikirin, memang nggak cukup kalau kita pikirin ya nggak cukup. Setelah emang gue pikirnya gini, kalau gue taunya pergaulan anak muda sekarang itu udah kacau. Iya benar. Nah, itu kan kalau gue pacaran terus nanti namanya manusia ada hilap. Gitu kan. Entah ada hamil di luar nikah lah, nanti itu main kemana disangkanya kita zina lah apa segala macam, walaupun kita tuh nggak ngelakuin hal itu gitu, tapi kan pikiran gue sejauh itu waktu itu. Makanya udah gue putusin, ya udah mendingan nikah aja gitu kan. Ya udah mendingan nikah aja. Gue juga sampai kaget tuh, gue kaget si Yogi nikah muda, padahal kan waktu SMK dia kan fuckboy ibaratnya gitu, sering ganti-ganti cewek kayak gitu. Terus bawa motor FU ke SMK, terus ya gitu dah, banyak mantannya mana. Lu tau gue gitu ya? Iya, pokoknya gitu, ganti-ganti cewek. Buat anak-anak borces yang sekiranya pernah berhubungan dekat sama gue, jangan dengerin aja. Gue sebenarnya nggak begitu. Nah itulah contohnya itu, maksudnya menurut gue gini, lebih baik nakal muda
gitu kan, nakal sebelum nikah. Iya. Nakal sebelum nikah. Nah setelah nikah kita punya pikiran tuh jauh bro, jujur aja jauhnya. Kenapa? Kita udah ngerasain yang namanya nakal di sekolah, kita udah rasain nakal setelah lulus sekolah, kita udah rasain nakal yang pas lagi kerja punya uang sendiri dengan hasil sendiri, kita udah rasain nakal-nakalnya kayak gimana. Tapi setelah memutuskan untuk nikah, ya itu udah nggak ada sama sekali pikiran untuk nakal. Karena apa? Karena ya udah apa ya, udah cukup nakal gue tuh, udah cukup sampai di sini. Sekarang berarti gue fokusnya sama istri, sama istri gue nih fokusnya gitu. Nanti bedanya itu setelah punya anak seperti apa gitu. Nih gue sebagai suara jomblo atau suara si bujangan, mending kalau menurut gue kita harus ngumpulin dulu tuh, kerja ngumpulin uang, kita tabungin atau bisa kita investasiin gitu ke tempat lain, kan nanti di usia tua juga kan masih bisa kita ambil. Betul. Sebenarnya juga kalau dalam hati gua sebenarnya waktu itu mau nikah, sebenarnya nikah tuh di umur 20-an. Karena apa? Mau nikah umur berapa ya? 20 20 ya. 20 tahun. Istri umur 20, waktu itu umur 22 tahun istri. Jadi lebih tua dia dibanding gua. Sebenarnya pemikiran tuh udah ada, pemikiran udah mau nikah tuh udah ada, cuman karena memang kita mau ngumpulin uang, karena kita pengen nikah, bawain istri, bawain mahar gitu kan, pakai uang kita sendiri gitu kan. Cuman mungkin Allah kasihnya jodohnya sekarang, ya mau gimana, kita nggak mungkin menolak jodoh gitu ya. Aduh. Itu juga ya, kalau beda kalau umur udah mencukupi, semuanya udah mencukupi, cepet aja ya gak? Menurut gua bukannya umur guys, menurut gua kalau Edi ya, kalau umur mungkin ya gitu kan. Tapi menurut gua kalau memang umurnya dia masih 20, 19, 21 lah ya paling tua, kalau memang cara pemikirannya dia luas, cara pemikirannya dia dewasa, terus menyelesaikan masalah dia bisa sendiri, menurut gua itu oke aja untuk memutuskan untuk nikah. Jadi nggak harus ada target, sebenarnya target harus nikah di umur segini berarti pemikirannya udah matang di umur segini, enggak. Tapi target itu memang harus ada, target itu di umur 25 atau harus ada, tapi larinya bukan ke kedewasaan diri, bukan, tapi karena untuk cari uangnya. Kalau kata gua, kalau menurut gua ya udah nggak usah target deh. Apaan sih target ya. Ini yang penting siap dulu, kalau udah siap baru langsung. Yang penting siap dari hati, dari pastinya nanti kalau udah nikah kita udah nggak bisa nongkrong lagi nih sama teman-teman gitu ya. Bedanya tuh begitu. Setelah nikah, sebelum nikah dengan sesudah nikah. Dan satu lagi, jangan pernah yang namanya menyesali apa yang udah lu ambil keputusan. Kalau lu memutuskan untuk nikah, siap nggak siap, terima nggak terima, lu baru siap. Karena apa? Karena karena ya itu udah jalan takdir lu nikah di usia muda, itu udah memang jalan takdir lu, udah nggak bisa nolak yang namanya takdir dari Tuhan, dari Allah gitu kan. Iya. Gue mau ngomong nih buat teman-teman SMP gue yang sering gonta-ganti pacaran lah, kalau gue sering nongkrong gitu, udah pak buat lu, udah nggak sakit, itu kasihan cewek, anak orang itu. Kasihlah harapan gitu ya Raja. Ya Harapan palsu. Ya kalau masih sekolah, masih umur itu ya ada masa-masanya lah. Waktu di umur segini masa-masa lu nakal, umur segini masa-masa lu cari jati diri. Di umur sekian lu lagi masa-masanya untuk cari kumpulin uang, cari usaha, invest ke sana ke sini. Itu ada masanya, pasti ada masanya. Bukannya gua so ngajarin atau bukannya gua ngeguruin, tapi memang begitu. Setelah nikah itu bukan setelah nikah tuh kita bisa mungkin ada orang yang setelah nikah enak hidupnya. Sebenarnya dalam hatinya juga pasti ada lah namanya pemikiran harus gimana cara jadi pemimpin di dalam keluarga. Itu yang harus dipikirin. Dan cobaannya itu ya jujur, kalau gua ada temen ditanya, misalkan gua mau nikah di, nah gue butuh masukan namanya, lu kan nikah muda itu
dari ego lu kan gue tahu, Iya, kan. dari adat lu apa lu gue tahu, tingkah laku lu gue tahu, tapi lu sekarang udah berubah total dengan lu yang sekarang bisa dibilang ini lebih baik dari yang dulu. Lu juga tahu kan dulu kayak Ya, gimana, gue tahu dulu kayak dan gimana. sekarang gue seperti apa lu bisa nilai sendiri Iya. gitu kan. Lu berubah udah 100%, bukannya berubah sih. Dia yang tahu gue, karena memang gue dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kelas 3 kita ya sedikit lebihnya dia tahu lah mas gue kayak Gue gimana. tahu lu kayak gimana gitu. Lu kalau misalkan mau tanya-tanya apa lu tanya aja ya. Kalau gue ini ntar gue sangkanya bagus-bagusin diri gue sendiri gitu. Itu cobaannya ada pasti, cobaannya ya ada yang bilang orang tuh cobaannya setelah nikah 3 bulan itu cobaan itu berat, dimana kita tahu sifat istri kita yang sebenarnya apa, tahu watak istri kita yang sebenarnya apa, kita tahu semua dalam jarak tuh setelah nikah 3 bulan tuh begitu. Oh iya ini cobaannya. Berarti lu udah berapa sih sekarang? 2006 Setahun ya apa lebih? 5 tahun. 4 tahun 2016 sekarang 2020 4 tahun kurang Tahun. Iya lo 4 tahun. Itu habis lulus SMK ya langsung itu. SM kalau enggak gua kerja dulu 2 tahun, kerja 2 tahun, dan itu pas gua mau nikah, sebulan lagi gua mau nikah gua dipecat dari kerjaan. Jadi pas gua nikah gua nganggur selama 3 bulan. Tapi alhamdulillah kan rezeki mah ada. Alhamdulillah. Nah, Makanya itu gue bilang rezeki jodoh itu udah ada yang ngatur. Kita nggak perlu takut. Maka nggak perlu takutnya bukan karena kita so punya, bukan, tapi kita percaya, pegang teguh tuh ya, tetap pegang teguh tuh agama. Walaupun gua agama gua masih ya sholatnya juga masih bolong-bolong, tapi sama gue juga. gitu. Nggak harus inilah, percaya aja. Iyalah. Kalau kita tuh punya Tuhan, punya Allah gitu. Tuh. Oh ya, pokoknya buat semuanya ingat tuh, jodoh meninggal Mati. jodoh mati, rezeki itu di tangan Tuhan. Yang penting kita ikhtiar aja nih yang belum, ya kan? Nih, jadi kita terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe Yogi Channel. Yogi Ferdinand Channel. Oh, Ferdinand Channel. Ntar ada di deskripsinya. Nanti di linknya. Sekarang Yogi ngontrak dekat rumahnya sih. Ini kontrakan rumahnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.